Saya bener-bener dari nol. No. Sama Kecamatan Kauman terus diajak Grebek Suro. Saya masih ingat diajak reokan istana waktu itu. Hmm. 2014 Pak SBY terakhir itu, Hmm. saya bisa dinas. Di luar dinas pun saya masih berkegiatan Banyak kegiatan. reok yang tanda kutip positif. Oh iya ya, kita itu punya apa ya, kalangan disabilitas yang mereka itu juga pengen apa namanya punya minat bakat di kesenian reok. Gong seperti apa? Tak cekel tangane. Kaki gong, Mas. Di raba-raba. Saya pesan kepada teman-teman seniman, jangan sampai event pilkada ini menjadikan apa ya, renggangnya hubungan Silaturahmi. persaudaraan terseniman. Secara keseniannya ya sudah Iya. biar netral saja. Wong-wong ki nek ning kantor lur itu anggota polisi. Lah apa? Tukang reokan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bolo-bolo, sobat ngopi sore. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di podcast Langan Kusuma Official. Dan sore hari ini kita sambil nyantai-nyantai, ada hidangan-hidangan kecil gitu. Kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini sobat kita yang sudah sejak lama dari Sanggar ini berdiri itu sudah sangat intens untuk kolaborasi, kerja bareng, saling ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu berikutnya beliau ini alhamdulillah lolos menjadi anggota kepolisian. Namun demikian pada kesempatan berikutnya yang bersangkutan ternyata juga masih aktif dalam istilahnya nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri kesenian Riok Ponorogo. Nah, kira-kira siapa ini tamu kita pada sore hari ini? Beliau adalah Mas Luhur Ainul Fikri. Apa kabar Mas Luhur? Alhamdulillah, Pak Dedi. Penak aku nyeluk ya Mas Luhur apa Kri unenya apa? Joto. Apa? Inul nih. Banter ya. Biar tahun jadul Mas ya. Jadi, lah iya. Ya itu pengalaman yang luar biasa pastinya. Oke. Oke, sebelum ke sana. Jadi jujur saja gini Mas Luhur, apa namanya? Saya juga penasaran. Sekarang kan ya kita lihat semuanya konco-konco, beliau sudah berseragam dan aktif. Kira-kira dulu itu latar belakangnya kita pas dek cilik itu apa ya? Mulai aktif neng kesenian reok itu seperti apa? Mas Luhur, bisa cerita seperti apa awalnya? Sejak kapan? Jadi sebelumnya ya, Mas. Ya. Perkenalan lagi. Wis kenal aja nih. Saya mengucapkan terima kasih dulu kali ya, Mas Dedi dan kru Langan Kusuma yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga saya juga sudah izin kepada pimpinan, artinya kegiatan ini kegiatan positif ya. Ya, siap. Sangat mendukung sekali pimpinan kami, terutamanya Pak Kapolres Ponorogo, Pak AKBP. Alhamdulillah. Anton Prasetyo itu pokoknya kalau ada anggota yang punya inovasi atau punya kegiatan yang positif selalu didukung. Demi apa ya intinya ya citra Polri lah. Ini seperti itu utamanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Kemudian tadi pertanyaan Mas Dedi, waktu kecil saya itu SD kelas 6, masih ingat Mas. SD kelas 6 itu ada ujian, memang sudah familiar ya kalau di Ponorogo itu kalau ujian mau lulus sekolah itu pasti ada ujian reok. Praktek ya. Jujur saja berawal dari itu. Terus kemudian apa itu namanya masuk di SMP baru ikut seleksi Mas, seleksi festival reok mini itu. Jadi enggak ikut di
sanggar gitu enggak, Belum, Ge? Oh, belum. belum. Omahku desa ora ana sanggar, Mas. Dulu Dulu, belum ada ya? dulu masih di wilayah kota sanggar. Mhm. Kemudian SMP itu juga masih di wilayah desa. Saya masih ingat itu, seleksi festival reok mini jenenge wong desa lek pengune mau tampil di alun-alun itu wah luar biasa. Bener, Mas. Mhm. Wis ndak mikir juara. Yang penting sudah menginjak panggung di alun-alun itu udah Mhm. Bangga ya. iya bener, Mas. Karena ya itu orang desa pengen tampil di alun-alun itu cita-citanya Ya. seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya itu masih ingat sekecamatan Kauman Hmm. seleksi seluruh SMP MTS. Hmm. Tidak satu dua sampai puluhan, Mas. Hmm. Kalau nggak salah sekitar 100 berapa gitu. Saya masih ingat. Itu yang seleksi Mas Dedi Gondrong sama Oh, Pak Didi Sodik Aglar. sama almarhum Pak Gadot. Oh, Mas Ya, Gatot. Dulu SMP SMP 1 Kauman. Saya. oh, Nongkodono ya? Ya, Nongkodono. Ya, 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 ya. Seleksi sempat adem panas. Adem Kenapa? panas itu artinya dari kecil SD belum pernah ikut reok. Mhm. Kemudian yang nggak kenal, ya saya tahu ini Pak Gadot namanya, tapi mereka belum pernah kenal saya. Artinya saya benar-benar dari nol. No. Nah, seleksi diambil 50, diambil 30, lah mau diambil 10 untuk menari warok itu adem panasnya. Aku masuk ya Allah. Seperti itu. Akhirnya masuk alhamdulillah. Terus ya semenjak itu langsung masuk juara 3 alhamdulillah masih ingat saya 2007. Juara 3 kan semakin kenal dengan mungkin ya Atas nama Kecamatan Kauman. Oh, Ya nanti bisa dicek di YouTube kayaknya ada. ya, ya, Kalau ya. dari Yayasan Reok mengupload loh ya. 2007 kalau nggak salah dulu yang juara 1 Wonogiri, Mas. Zaman Ya, Wonogiri ya, ya. dulu mini Arab Gede selalu juara 1 kalau nggak salah dulu. Itu udah juara 3, udah luar biasa seneng. Saat desa iki tak umumne. Aku melu reok ning alun-alun. Oleh juara 3 waktu itu. Iya, iya. Semenjak itu sama Kecamatan Kauman terus diajak Grebek Suro, terus kenal sama pemain reok Lengaran Inggin Wong Etan ini wilayah Kuto. Saya kenal. Terus setelah itu saya juga ikut sanggar juga. Dulu pertama ikut sanggarnya di Pak Sodik. Di Aglar. Tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, waktu Pak Sodik juara 1 dulu apa itu? 2008. Aglar Nusantara itu. Iya, Nah, itu setelah itu PB Kota. setelah itu 2009 garapannya itu pure digarapnya ke Baraanku. Makili Kecamatan Babatan kalau nggak salah waktu itu. Masuk 5 besar kalau nggak salah. Langsung ngelono Mas dulu Mas. Sama Pak Sodik itu SMP. Oh, SMP? Iya. Tapi SMP masih ingat. reok mini SMP. Ya reok mini SMP dulu. Dulu kan mini kan SD SMP jadi satu Mas. Enggak, saya sing tahun 2009 berarti ya. Sampai SMP itu. Tahun itu. SMP. Terus kemudian 2010 Kecamatan Kota lagi, juara 1 lagi kalau nggak salah. Betul. Nah, tapi garapan beda, tapi yang garap dari Pak Dodo waktu itu. Saya masih ingat. Penarinya Lera salah zaman semono itu waroke wilayah Kulon Kali sih sering dijak gitu. Musiknya kita Sigit itu. Nah, betul. Ya. Juara 1 itu. Karo Wawan Klonon. Nah, betul. Juara 1 2010 gitu. Itu saya warok itu. Terus berarti SMA itu udah. Sudah SMA kelas 1. Kemudian 2011 masuk di Muipo. Nah, Muipo mulai berorganisasi. Jadi ketua alhamdulillah. Dan 2012 ya terus Muipo, kemudian juga Solawetan sanggar, berarti ya. Solawetan ya, betul. Mulai gabung Solawetan. 2013 masih Solawetan, 14 kalau nggak salah baru gabung di sini ya saya masih ingat. Beli sponsor ning ngene Bulurah. Iya. Upeng gowo. Maaf. Sponsor terus sewu. Enten kegiatan nggih, nyun partisipasine nggih. Iki Pak Dwi. Saya ingat aku. Masih ingat sekali sapa to sing muni nggih. Mas Blangkrak, Mas Rian. Karo Mas Habib. Pikir iki freelance. Freelance piye, Mas? Lah aku jadi saya masih ingat, Mas. Habis kegiatan sanggar di sini. Nggak salah menuju ulang tahun Selawetan. Sini selesai jam 12 malam nggak salah. Langsung meluncur ono. Ya. Sawo pucuk seiling aku, Mas. Ingat, soalnya kita juga dapat undangan waktu tampil di sana. Saya juga bantu di sana karena ya jenenge seneng Senengan toh.
di mana itu di Pangkal. Pangkal. Heeh. Betul. Namanya seneng ya wis. Maksud saya ndak mandang Sanggar ABC enggak, wis pokoknya cocok tak ikuti semua. Sampai teman-teman ini ngomong freelance, freelance. Ya terakhir ya sing penting bolone oke kan seperti itu. Masih ingat? Pengalaman pastinya Nggih. itu. Ning dalan sampai aku turun. Iya dari jenenge kesel ya. Kita kan dari sore kan ngurusi di sini. Heeh. Malamnya langsung ke sawah sana. Yes. Tapi Oh, sana tapi ya itu waktu itu wis udah lulus saya. udah lulus SMA, saya kuliah di Bogor IPB. Hmm. Sama orang tua suruh pulang daftar polisi kan gagal. Ya, Bang Nah, Toha. nah betul. Setelah itu gagal saya masih ingat dijak reokan istana waktu itu. Hmm. 2014 Pak SBY terakhir itu waktu reokan itu ibuku anu Mas. Kan sebenarnya saya udah nyiapkan awak mau daftar polisi. Hmm. Ibuku ngene, "Wis lek melu reokan ki bareng untuk mulai cepot pilih." Bah, iya to iya aku ngono. Lah iki kesempatan reokan istana iki belum tentu seumur hidup sekali lah aku ngono. Ibuku sebenarnya setengah hati. Takutnya karena saya masih Enek ada cedera itu ya. kesempatan daftar lagi dan awakku kudu sik Ya, bagus Mas, ndak boleh gitu ya. katakanlah Enek. giginya Heeh, ceklek ada apa yang tangane seleo dan lain sebagainya ndak boleh. Waktu itu aku nekat yo dengan menjamin bahwa aku baik-baik kok. Alhamdulillah terlaksana. perannya apa waktu itu? Barong. Loh, malah tepuk tangan. Sik to? Lho lah. Sik to? Jatuh barang lho saya. Iso kok barong aku. Go. Lagi ngerti iki nek. Gue fotonya jadi langsung tayang nih loh ya. Enggak. Lah. Barong kan ada pembarong inti ada pembarong cadangan. Aku waktu itu cadangan. Jadi sak dadak wong loro hubungi Monas. Masih Irwin ganong kita ambil. Nah iya. Yaitu 2015 daftar polisi lagi alhamdulillah masuk. Oh 2015 ya? Ya, 2014 daftar polisi gagal, terus reokan lagi. Terus kayak aktif nih kene. Aku di sini karena ngajar di Muipo kan aku. Kan Selasa sama Jumat kan sama Pak Sugeng, kepala sekolah sama Ibu sekarang, aku ngajar istilahnya itu. Ya. Wis lah daripada nganggur, sementing kegiatan positif. Senin, Kamis puasa. Terus di sela-sela hari yang longgar itu les. Ya karena masih punya cita-cita daftar lagi tadi loh. Yo tirakat yo berkesenian yo sinau. Pokoknya dilakoni kabeh. 2015 masuk, alhamdulillah. Sampai sekarang pikiranku mbiyen bar pelantikan iki sing tak pikir bukan anu lho Mas. Bukan aku engko dinas ning ndi gek engko penak apa ora enggak. Engko lek wis dinas pelantikan sik iso reokan. Sirokan barang. Itu tak pikiranku. Ada isu itu penempatan di Papua. Ning kono enek KKB. Wah, bayanganku wis iki engko arep reokan iki dijedil terus piye iki wis. Tapi enggak, itu memang sesuai kesepakatan kami. Memang di surat lamaran itu memang harus siap ditempatkan seluruh Indonesia. Artinya ya hanya kalau harapan kan boleh aja sih. Harapan pengen dinas di mana dan pengen piye wajar. Cuman kita harus siap. Ya itu sih tak pikir nih. Aku ninggalin reokanku terus piye seperti itu hanya. Ya, karena hobi dari kecil loh Mas. Kalau jenengan ya wis ubyuk-ubyuk sementing seneng tok isine seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dinas di Ponorogo alhamdulillah masih bisa melestarikan sampai saat ini bahkan kegiatan reok saya ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari pimpinan dan bisa membawa harum nama Polri khususnya Polres Ponorogo. Begitu Mas. Oke. Wah, hebat. Oke, sebelum ke ini yang aktivitas belakangan ya. Membina di Yayasan Tunanetra. Oh iya betul. Kan sebelum itu kan sudah sangat aktif ya jenengan di Polres Ponorogo. Saya cukup mengikuti juga mulai digerakkan kembali bahkan menghidupkan lah istilahnya. Jadi kesenian reok di Polres yang dulu kalau saya boleh juga spill cerita dulu itu Polres biasanya sekitar 96, 97 itu banyak menggandeng komunitas-komunitas juga. Tapi memang di Polres sendiri ada meskipun di Polres seingat saya juga punya dadak merak, cuman pemainnya yang tidak ada. Nah, belakangan semenjak ada Mas Fikri kayaknya aktivitas itu cukup intens gitu loh. Ya. Ketika ada penyambutan, ada penampilan reok. Nah, ini sangat luar biasa. Oke. Kira-kira bisa cerita sedikit Mas. Jadi sebelum ke yang Yayasan Tunanetra itu, bagaimana istilahnya menghidupkan
komunitas reog di Polres itu seperti apa nih? Jadi memang benar apa yang dikatakan jenengan, Mas, tadi. Sebelum saya masuk pun sudah ada, Mas, sudah ada Ya, pendahulu-pendahulu kita, betul. senior-senior polisi yang sudah pensiun sudah ada. Hmm. Namun mungkin istilahnya saya di sini hanya menambahkan warna. Artinya Hmm. karena reog kan kalau menurut saya sih mungkin jenengan juga Hmm. sepaham di awal berkembang. Ya. Berkembang. Dulu reog tahun 90-an seperti ini, reog tahun 2000-an seperti ini, Hmm. 2010 ke atas seperti inilah. Di situ tugas saya yaitu kayak semacam mengimbangi perkembangan saat ini. Hmm. Warnanya alhamdulillah lebih meriah dan seperti contoh kalau misalnya digarap lagu gitu ya. Hmm. Garap lagu itu kita sudah punya lagu sendiri, punya ciri khas. Ya. Mars apa itu namanya dikemas dengan bahasa-bahasa reog atau bahasa Jawa Hmm. yang intinya menceritakan semangat Polri tapi dikemas dengan Ya, nuansa reog. kembangnya Ya, betul. kembang reog. Kemudian alur cerita dari pementasan reog itu seperti apa? Misalnya tentang perjuangan Polri, menggabungkan apa unsur fungsi-fungsi Polri disatukan menjadi satu untuk apa itu namanya? Memerangi kejahatan. Nah, di Ya. situ apa ya? Dikawinkan dengan atau dicocokkan dengan alur reog juga kan bisa, Mas. Bisa. Nah, kalau reog kan alur ceritanya misalnya Prabu Klono Sewangdono itu kan protagonis ya. Nah, kalau kualik ya? Betul. Protagonis ya? Protagonis. Kalau Singo Bareng itu kan antagonis. Nah, Antagonis. kita ibaratkan Singo Bareng itu simbol pelaku kejahatan mungkin. Oh. Diperangi. Prabu Klono Sewangdono misalnya seorang Kapolres misalnya atau pimpinan Polri yang mimpin kan. Nah, prajurit-prajuritnya itu dari berbagai satuan misalnya. Dadoke ganonge dari satuan serse, terus waroke dari satuan apa lantas dan lain sebagainya. Lah itu kami utak-atikkan. Nanti alur ceritanya juga masih masuk di alur cerita reog, namun di sini kami umpamakan ini loh, Polri ini dipimpin oleh seorang pemimpin menyatukan kekuatan bersama anak buahnya untuk memerangi dadak merak yang disimbolkan sebagai kejahatan tadi. Akhirnya kan kalah pecut. Nah, itu kan kalau menurut saya di situ ya mungkin dulu pendahulu kami mungkin ya sempat tahu, cuman mungkin belum dituangkan gitu, menurut saya. Karena dulu ini saya belum ada praktisi yang gitu. Ya mungkin pandemen ya dulu. Pandemen artinya pandemen reog terus semangat. Jadi kayak juga bagaimana Polres Ponorogo, Maksudnya Polri dalam hal ini pengen ya memasyarakat lah. Betul. Ya. Jadi benar-benar tidak hanya sebagai simbol ini apa ini enggak, tapi benar-benar memasyarakat. Itu bagus sekali. Memang waktu dulu seingat saya memang belum ada praktisi yang benar-benar apa ya punya keahlian di sana. Alhamdulillah semenjak Mas Luhur ini masuk, alhamdulillah kita juga turut bangga karena juga kita merasa jujur merasa Mas Luhur itu juga bagian dari kami dari Kesuma dan bisa aktif di perusahaan ini jalinan tidak hanya silaturahmi tapi juga kekeluargaan yang bahwa kesenian dengan aparat penegak hukum itu kita bisa nyawiji, bisa bersinergi. Itu bagus sekali. Itu Mas Denny. Kemudian ini belakangan ini cukup fenomenal juga nih. Saya ingat kemarin juga sempat diliput oleh Chef Danjo ya. Siapa sih anunya? Iya. Ya, familiarnya Chef Danjo, Mas. Enggak, YouTube-nya. YouTube-nya ya Chef Danjo. Ricky Bobby Chef. Ricky Bobby Chef. Ricky Bobby Chef yang cukup viral di media. Betul, Mas. Nah, ini. Jadi Mas Luhur ini setahu saya juga membina kesenian reog di Yayasan Tunanetra Aisyah. Betul, Kertasari. Ceritanya gimana itu kok? Awalnya seperti apa kok bisa terpikirkan? Nah, itu luar biasa loh. Kita tahu itu kayak gitu. Kadang-kadang saya juga Mas. Juga bingung. Artinya bingung itu, aku ini kok sore ini tiba-tiba seperti itu. Cuman
Kalau di apa ya, kalau di alur ceritakan itu sebetulnya gini, Mas. Eh, saya itu ingin membuat sebuah kegiatan yang Mhm. artinya tidak mengganggu dinas ya, karena saya kan Ya, apa ya, anggota anggota Polri ya, yang jenengan nggih pirsa piyambak, siap. eh, apa itu namanya, intensitas kegiatan saya kan Iya, jam bener-bener kerjaan ya juga heeh, jadi padat. bagaimana di luar dinas itu saya masih diseroyokan lah bahasanya seperti itu, Mhm Mas, bahasa mhm singkatnya. mhm. Dan kegiatan reok saya ini tidak hanya jadi mohon maaf kalau menurut saya nggih, sebuah kegiatan reok itu kalau punya maksud dan tujuan Mhm dan itu nanti endingnya bisa yang pertama membuat citra mhm. yang jenengan katakan tadi Iya, bisa apa itu namanya, bersinergi, sinergi. nah membuat citra kemudian apalagi dalam hal pengembangan, nah Mmm, utamanya di anak berkebutuhan khusus. ya, Nah, itu kan otomatis tanpa secara langsung, apa ya, selain masyarakat pun mungkin jenengan tadi matur ya, masyarakat mhm, pun mengapresiasi, Mas, artinya betul. heran gitu. Mhm. Apalagi pimpinan kami, Mas, gitu. Pimpinan kami juga heran awalnya, kok bisa loh? Banyak yang tanya, "Lah memang saya itu sebelumnya seniman reok dan," gitu. Mmm, Bagaimana kegiatan saya reok saya ini tidak vakum. mhm, Saya bisa dinas, di luar dinas pun saya masih berkegiatan banyak kegiatan. reok yang tanda kutip positif. Dalam Ya, arti bisa jadi seperti contoh dulu Pak Kapolres Ponorogo itu juga pernah membuat sebuah inovasi. Ya, basicnya seperti inilah, Mas, kayak forum diskusi. Nah, forum mhm, diskusi itu dikasih ke reok, biar masyarakat ngumpul. Lah, mmm, tujuannya polisi datang ke desa itu kan untuk ngaturi, untuk ngomongi, ya, untuk memberikan sosialisasi himbauan kepada apa, masyarakat. Lah kalau nggak ada reoknya, ada yang datang, tapi hanya undangan aja. mhm mhm, Sedangkan sasaran sasaran dari anggota Polri itu kan semua masyarakat. menyeluruh, Nah, mhm, semua kalangan kalangan, lapisan berbagai ya. lapisan. Dan jenengan nggih pirsa piyambak, reok ini kan sudah banyak sekali lapisan Iya, yang seneng artinya. nggih. Lanang, wedok, tuwek, enom, bayi, semua seneng, Mas. Berarti, wong Ponorogo kok ra kenal reok ku Lah, aneh. betul di situ. Nah, maka di situ bagaimana cara Polri ini untuk membawakan reog ini untuk sebagai apa ya, alat komunikasi. Ya, Ya seperti itu. Kalau dulu media. pernah diadakan seperti yang saya sampaikan waktu itu zaman Kapolrinya Pak Surya kalau nggak salah. Sekarang beliau jadi Dansat Brimob. Itu Mmm, ada safari reog Kamtipmas namanya. 2 minggu sekali Mas muter ke desa-desa bawa reog. mmm. Nah, dulu ya Tapi yang sempat main orang setempat? ya kayak ini loh Mas, misalnya Desa Kertosari nggih, Mhm, Kecamatan Babatan kan, ya, itu Desa Kertosari, nanti silakan siapkan reog, nanti dikasih anggaran sekian dari Polres. Nanti Pak mhm, Kapolres rawuh penyambutan. Habis itu masuk baru forum diskusi. Apapun di mmm. situ ditanyakan. Oh, ya Nah, ya itu ya. Ya ya, ingat ingat ingat. salah satu contoh Betul, bahwa reog ini adalah media, ya, media media, untuk sarana komunikasi dengan komunikasi. masyarakat. Ya, Di sini mendekati. kalau di saya, karena saya seorang praktisi nih Mas, Ya, artinya bagaimana di kegiatan reog saya ini juga membawa harum nama institusi. Nah, contohnya sampai sekarang yang saya lakukan itu ngajar di panti tunanetra, ngajar reog di anak-anak berkebutuhan khusus. gitu. Itu alhamdulillah dari pantinya pun Mmm, itu sangat seneng Mas menerima. ya Karena belum pernah, belum ya, pernah ada maksudnya, sebenarnya punya angan-angan pengurus panti itu pengen karena pantinya di Ponorogo ya, mhm. dan anak-anaknya itu kan rata-rata, 75% itu luar Ponorogo. Oh, Mereka juga pasti penasaran Mas, artinya, ketika mereka datang sekolah ke Ponorogo mhm dan mereka itu pulang ke kampung masing-masing, mhm. kan bertanya-tanya, "Weh," misalnya namanya Mas Haris ini, sudah lulus ini, "Haris kowe sekolah di Ponorogo, Ponorogo terkenal reog lho, iso pra reogan?" Lah seperti itu, Mmm, maka akan terjawab, "Aku lho mhm iso nyelempret sekolah di Ponorogo, walaupun, mhm. ndak sebagus atau sehebat orang-orang normal pada Mhm, umumnya, tapi ya saya yakin mereka suatu saat, apa ya, akan bisa profesional, Mas, ya, akan lebih bagus." Ini contohnya, apa ya, Mas Haris yang saya katakan tadi sekarang dia kuliah di Jogja, udah lulus dari panti kan, mhm, nah bisa kuliah di Jogja, itu di Jogja ikut komunitas reog, Mas. mmm, Nah, kemarin teman saya telepon, "Ini yang Pak ajari lho," ya, "Nggih,
silakan. Artinya ketika kami kasih ilmu reog, mereka itu panti itu Hmm. berharap ketika anak-anak keluar dari panti, mereka juga layak hidup seperti orang Orang umum ya, normal. sesuai apa itu pekerjaan atau hobi masing-masing. Apa minat bakatnya. Iya. Dan terbukti juga sinkron dengan tujuan pimpinan kami. Terbukti sampai saat ini Bapak Kapolri jangan pirsa di media-media itu Ya. merekrut anggota Polri yang difabel. Jadi sinkron sekali Mas dengan kegiatan saya. Ya, ya. Nah, jadi alhamdulillah pimpinan sangat apresiasi dan kemarin terakhir itu tampil di hadapan Pak Kapolda Jawa Timur di Surabaya. Nah, ya kan dengan juga toh. Iya kemarin. Yaitu capaian anak-anak sementara ini yang paling tinggi. Mereka apa ya? Saya kadang-kadang heran loh, ternyata mereka sudah luar biasa, sudah lancar. Karena saya nggak terasa, sudah hampir 3 tahun di situ, Mas. Mereka sudah luar biasa. Awal-awalnya nol, Mas. Ya. Gong seperti apa, tak cekel tangannya. Iki gong, Mas. Raba-raba. Kadang-kadang tak video itu, terus dadak merah seperti apa tak gawak nih, diraba. Oh, paling enggak mereka sudah punya, oh ternyata ini cangkeme nopo niku barongan, ini motone rambutnya, terus kendang tak tarik tak cekel weh. Ingat di awal-awalnya itu ketika mereka sudah punya capaian, wah saya kadang-kadang A plus apa ya, karo terharu kadang-kadang ini luar biasa mereka. Sekarang sudah disuruh main, sak lagu sampai gunung, sak lagu. Wah, sekarang sudah hebat ya. Iya, Mas. Saya lihat saya cek di media sosial jenengan kan banyak itu. Dengan setiap Jumat gitu. Ya karena rutin Mas, setiap Jumat sore Mas. Nah, ya, makanya. Dan ini tidak hanya jenengan, bahkan penonton penggiat reog secara umum gitu nggih. Atau lihat mungkin yang punya Facebooknya dengan Mas Luhur, bisa cek itu banyak sekali yang aktivitas dari kegiatan reog tunanetra ini. Dan ketika tampil, saya ingat saya di Kertosari kalau nggak salah, diminta tampil Kertosari, sempat juga tampil di acara kita, di acara Serangan Kusuma waktu di PCC. Oke, ya betul Mas. Itu saya cek ke beberapa penonton itu, ada yang terharu sampai nangis. Banyak itu. Iya Mas. Banyak nangis. Artinya benar-benar mengatasi orang yang punya kekurangan, ya. Punya kelebihan. Non sewu. Buta. Iya, maaf. Dan dia bisa main reog dengan segitu mahir lah itu. Saya pun belum tentu bisa loh selopret dengan sebagus itu sangat luar biasa. Banyak kalangan yang pada akhirnya sampai merasa ya terharu sampai meneteskan air mata ketika itu tampil. Nah, dari situ mungkin istilahnya ya mau sempat spill sedikit ya. Jadi proses atau metodenya untuk mengajarkan nari, terus kemudian musik, lebih musik ya hari ini. Lebih ya, karena dalam mengajari musik itu lebih cepat Mas. Nari pun juga bisa. Nah kan, tapi harus lebih telaten lagi. Ya. Contoh sederhananya, misalnya kendangan seperti ini, tangannya kita cekel, tangannya segini Mas, kakinya segini, itu bisa sebenarnya. Difabel tunanetra itu kalau menurut saya sih lebih bisa diajarkan kesenian dibandingkan difabel yang lain. Artinya yang penting musiknya itu dia sudah bisa merasakan. Nah, kalau sudah bisa merasakan, nanti menginjak ke tarinya, ya walaupun sampai sekarang tarinya belum bisa sempurna. Nah, tapi mereka itu juga semangat Mas. Kemarin jangan pirsa sing nari Bujangganong neng panggung alun-alun itu. Iya. Makanya saya naruh satu temen sing gak tunanetra. Lelek ora dikontrol, mereka 12 glundung. Semangat boleh, tapi lek glundung terus nanti piye? Sampai kita itu tidak bisa tertawa. Adanya itu malah justru bagaimana kagum. Ya. Saya ingat ini Mas Luhur. Dulu 2000 berapa ya? Sekitar 2009 kalau enggak 2008. Jadi ada salah satu dosen saya yang dia juga ujian S2-nya kan penciptaan. Dia ngambil ini juga di Panti Asuhan juga di daerah Karanganyar. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Jadi dilatih demikian rupa sampai pada bisa nembang.
Terus kemudian ada yang suka olahraga, ada yang main pingpong, buta. Dari Bali, Serius, Mas. serius. Sampai apa ya, penonton Ya, ujiannya ya, itu ya. sampai ndak bisa apa ya, Speechless. nganga gini ya, speechless. Bener-bener pingpong, Nggih, nggih. Bisa nggih? buta, bisa. Nah, iya, iya. Wah itu, waduh, waduh. Terus, waduh, hebat. Nah di Ponorogo ternyata juga ada apa jenis, ada upaya untuk ke sana juga melestarikan kesenian reog. Nah, yang kita bikin ini apa ya istilahnya apresiasi lagi itu malah justru dari anggota Polri gitu loh. Yang notabene sebenarnya kan banyak ini praktisi-praktisi reog Iya. kok nggak Situ ya. terlintas gitu ya, Nggih. kok malah dari anggota Polri. Tapi ya enggak apa-apa, wong intinya kita itu bagaimana apa nih namanya upaya untuk pelestarian, pembinaan dan pengembangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun. Betul. Siapa saja dan justru bagaimana sinergi itu bisa terbangun. Oke, Betul. kembali ke ini Mas Luhur. Nggih. Spill mungkin teknis lah ya. Teknis. Metodenya itu seperti apa nek mengajarkan di mereka itu yang jenengan terapkan? Jadi kalau cara mengajar atau kalau apa itu ilmu kan reog ya, jenengan udah tahu sendiri kan, saya punya ilmu reog atau batas ilmu reog saya segini. Namun lebih ke ini, Mas. Lebih ke cara komunikasinya sih. Jadi misal nih, saya itu dari awal datang ke sana kalau misalnya ada yang rasa-rasa atau ngantuk, tak bilang, Mas, kalau ngantuk nggak usah latihan, nggak apa-apa. Jadi kita belajar reog itu ini nggak ada target kok, Tidak ada paksaan. nggak ada paksaan kok. Artinya kita nggak mau akan pentas ke sana atau mau tampil harus jenengan harus bisa, enggak. Saya terapkan seperti itu. Ini yang mau saja. Ini reog ini adalah hiburan, Mas. Nah, jenengan kalau ingin hiburan, kalau ingin apa itu namanya mengasah kemampuan, penasaran dengan reog seperti apa, saya tanamkan seperti itu dari awal. Malah justru mereka, kalau saya pengen latihan, malah justru semangat tumbuh dan muncul dari sini. Nah, itu modal utama, Mas. Kalau sudah seneng, kalau sudah penasaran, artinya di situ tinggal cara. Cara ngarahkannya juga tata bahasanya ya. Kalau misalnya ternyata mereka saya ajari dan belum bisa, ya saya harus, oh ya nggak apa-apa sih, seperti itu. Nggak harus, kowe kudu iso, enggak. Nggak ada target sama sekali, Mas, bener itu. Kalau nggak bisa, ya sudah. Misalnya jenengan pengen pindah nabuh ini ya monggo. Fleksibel aja. Mau nabuh apa, monggo. Mau gantian, monggo. Yang penting saya itu ketika mereka menerima saya, ketika mereka ingin belajar ya, itu saya sudah, Mas, sudah apa itu namanya? Sudah modal utama, sudah semangat saya itu muncul di situ. Kalau mereka udah nggak semangat, artinya sama sekali nggak tertarik, lah itu saya beda lagi. Saya harus bagaimana? Ketika saya punya keinginan ngajar dari pengurus panti welcome, anak-anak juga semangat, lah itu malah saya, sini mau saya apakan ini? Saya punya banyak inovasi-inovasi, punya mungkin relasi-relasi. Artinya saya juga karena saya kan sekarang menjadi anggota Polri, Mas, artinya ilmu reog atau reog perkembangan zaman sekarang kan saya mengikutinya kan enggak seperti dulu, Mas. Nah, kadang-kadang saya juga konsultasi dengan jenengan. Iya. Mas, piye penake caca iki? Garapannya seperti apa? Lah itu kan untuk upaya saya untuk dalam hal ini reog yang perkembangannya seperti apa dan untuk reog yang cocok untuk anak-anak ini seperti apa itu kan juga harus saya pelajari, Mas, gitu loh. Saya tidak sembarangan ngajari mereka reog ini harus bisa seperti ini. Saya kan tidak. Nah, itu sampai sekarang pun saya masih terus berpikir. Biar mereka itu ini sudah bisa nggih sekarang. Tapi saya tidak stuck, artinya tidak diam. Bagaimana garapan ini, garapan A, garapan B, garapan C. Nanti suatu saat kalau misalnya mereka tampil udah siap. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu sejak kapan sih, Mas Lur? Jenengan mulai apa? Saya masih ingat, sing tak ingat-ingat di bulan Februari, saya masih ada dokumentasinya. Bulan Februari tahun 2022. Sekarang udah 24. Iya, 2 tahun, hampir 3 tahun bulan Februari 2025 itu. Kurang 4 bulan. Hampir 3 tahun. Ya,
luar biasa lah Mas. Itu Saya yang seminggu sekali itu ya, nah setiap ya, Jumat itu ya? tiap Jumat. Wah, keren. Itu kan alatnya saya tinggal Mas. Alatnya Hmm, saya tinggal. Memang nah dulu bahasane wong Ponorogo ya tak gresek-gresek nih alat itu. hmm, hmm, Gresek iki Polres kan punya alat nih. Nah, hmm, rodok eh rodok enek debune. hmm. Dipangan tikus pisan. Lah Iya, lah dari lah karena tikus-tikus. dan izin, ini daripada kendangnya dimakan tikus, tak bawa ke panti ya. Lu buat apa? Ini anak-anak panti ini. Iya Mas, lulangnya pangan tikus Mas. Tenan Iya. wi. Ora kelamok. Enggak, Ju- anyar jane. Waktu itu malah justru anyar kan sik rodok mambu-mambu Heeh. lulang loh. Dikrikiti Aku ki ora. bolong. Iki jane iki mosok dek iki aku nggawa kendang gek ceblok ning aspalan kegeret. Terus sik. Tak delok ning nggon selinge. Lah kok kaya untu ta ngono. Wo, tikus aku. Tak servis nih, tak bawa ke panti. Di panti malah justru aman, Mas. Karena ada yang ngerawat. Dan nanti Ya, kalau Polres misalnya butuh alat, yuk tak bawa, tinggal bawa gitu aja. Yang penting kerawat. Justru kalau alat itu semakin dipakai, bagus. bagus. Lah kalau di Mapan dia. gremene ae, tikusnya oke dipangan tikus malah nah rugi. Lah, disitulah bagaimana cara saya memanfaatkan. Hmm. Kemudian alatnya, gongnya itu sebagian dari Semamipo. Hmm. Nah, karena yang nyupot juga dari Pak Sugeng juga itu, Ya. kepala sekolah. Hmm. Support, yo kenongi nggonku, gonge, oke. Angkolnya tak belikan sendiri. Hmm. Terus alat-alat sebagian tak belikan sendiri sing maksud saya daripada beli dulu yang mending menggunakan alat yang belum terpakai. Lah, kemudian Pak Kapolres baru ini, Pak KBP Anton ini, Hmm. alatnya bagus, siap. Jelek aku jawabannya ya jelek ya jujur tuh Mas. Oke, beli gitu. Beli. Ya Ditukar karena kabeh, masih Mas. pinjam sana. Iya, pinjam pinjam sana. sana pinjam sini gitu. Tuh. Sebagian tak Iya. belikan. Betul kan, jujur kan faktanya kan. Ya iya, jelek. Beli, wis kon gawe rencana kebutuhan berapa? Gong berapa? Lah mumpung ditukokne tuku kenong sing Bagus piano sekalian. kayak pisan kae lah. Kan itu buat mereka toh. Terus kon beli dadak merak juga, Mas. Oh iya. Sing Oh, jenenge yang ngaturkan baru kemarin baru itu ya. jenenge ngaturkan dadak merak dulu itu masih ada, Mas. Hmm. Apa jenenge? Rakap. Kerakap, Hmm. walaupun merak wis rada ajur ada. Jenenge Berata Budaya. Ya. Kemarin Pak Riyadi bilang itu zamannya Pak siapa? Legowo. Sembodo. Ah, itu. Itu tak rawat itu. Tak kondanten Pak Riyadi, tak kon nyulami lagi. Tapi rakapnya masih utuh. Lah, maksudku malah jangan diganti rakapnya. Biar Ojo. ini ya, biar sejarahnya Sejarahnya Polres itu masih ada. Nampak. akhirnya nambah satu lagi dadak merak sing baru. Hmm. Mau nih kalau Pak Kapolres beli dua ya jangan dah izin. Ini satu direnovasi aja, yang satu beli baru. Hmm. Dan dengan kemarin juga Perso ada anak tunanetra yang pengen bareng juga. Bisa. Hmm. Ya seneng. Nah, dan semua alatnya juga kami kasih logo Polres, jadi Pak Kapolres juga seneng, semua seneng, dan alat-alat ini sudah banyak sekarang. Saya tinggal di panti, jadi mereka latihan tidak harus hari Jumat saja. Kalau Jumat kan saya rutin. Kalau mereka Di luar setiap itu sore, mereka bisa sore misalnya sendiri. gabut dari kegiatan tabuhan dewe. Gabut. Iya, gabut Mas. Enggak maksudnya dia itu kan Iya, gini Mas, secara psikologis Heeh. mereka itu mau jalan jauh atau kayak Mungkin dewe ya kemana-mana Nggak itu memungkinkan. ya mungkin Butuh- tapi butuh ya, effortnya ada yang Iya. antar, ada yang Betul. dampingi gitu. makanya kami siapkan alat di situ. Kadang-kadang dia main sendiri. Wes berjalan. Dan selain saya ajari mereka biasa itu semakin pinter gitu. Tapi uniknya mereka itu hafal loh. Iya Mas. Hafal jalan tuh hafal loh. Oh iya, karena instingnya itu luar biasa. Lah ya makanya saya tidak heran ketika kok bisa main pingpong itu ya nggak heran. Oh gitu tadi yang dosen tadi. Wong, saya pernah ketemu di warung apa ya Jalan Pramuka itu mau tak seberangin tuh. Dia tahu nyebrang itu loh bisa. Saya cuma dampingi itu padahal maaf ya. Beneran samar. Heeh. Tiba-tiba Bisa sih loh. Iya. Sampai jalan ke rumah itu dia sudah hafal. Enggak tahu ngitungnya langkah atau apa saya enggak tahu kok bisa. Kalau sudah terbiasa Mas ya. Misalnya jenengan kemarin kan juga sempat gabung ya. Dari jauh, misalnya nyeluk salah seorang sing jenenge Iksan. Pak Iksan. Ini saya, oh Pak Luhur ngono. Barono nyeluk neng. Siapa? Oh Pak Sopet, Pak Agam, Pak Dedi, Pak pokoknya yang pernah bantu di sana, yang pernah ngobrol. Apa? Iya. Suara karakter suaranya. Di oh Pak Anu. Memang kalau menurut saya karena yang fokusnya kan di situ dia. mungkin mohon maaf salah satu panca indera dia lemah, pasti ada yang lebih dari peraba dan apa itu pendengaran Pendengaran betul. gitu. Betul. Lebih tajam Mas. Oke,
Terus kemudian untuk pencapaian Mas Lur, sejauh ini gitu wis sampai mana saja? Mungkin pentas di mana, terus bagaimana pencapaiannya udah seperti itu untuk yang tunanetra ini. Capainya alhamdulillah kalau saya hitung pentas itu ya sekitar hampir 10 kali ada, Mas. Jadi Makanya ya. wah lumayan, Mas. Nah ya. Salah satunya di yang ulang tahun Sanggar, ulang tahun apa ujian kemarin? Yang di sini. Ujian. Ya, itu. Kemudian Mas Gelora juga, Mas Gelora pernah ngundang di kopinya sana. Ya ya yang Kemudian, di anu ya, ngepost ya. nah betul. Mm-mm. Kemudian di Polres, Polres itu Mm-mm. sering kok, ada 2 kali atau 3 kali. Kemudian di PCF, Ponorogo Creative Festival kemarin, Sama di yang di alun-alun. Surabaya Polda itu ya. Nah, setelah itu terus ke Polda. Mm-mm. Setelah itu terakhir di acara internnya Panti se-Jawa Timur, jadi kayak semacam Olimpiade Panti Jawa Timur. Oh yang di Lamongan ya? Gresik. Oh Gresik, ding. Gresik kemarin. Lamongan. Itu alhamdulillah pantinya juga mendapat predikat panti terbaik di Jawa Timur. Mungkin salah satu Alhamdulillah. penunjangnya dari kegiatan itu juga. Keren. Jadi panti pun juga apa itu namanya lebih Ya terangkat lah ya terangkat namanya. ya. Kemudian dari instansi saya pribadi juga terangkat. Iyalah. Dan alhamdulillah nama saya pribadi juga alhamdulillah dapat apresiasi dari pimpinan. Jadi apa ya? Wong-wong ki nek ning kantor ono lur itu anggota polisi. Lah apa? Tukang reokan. Tukang reok. Lah ketika adarnya masih ijan-ijen ae lah gimana lah perintah pimpinan kan itu. Enek kasat serse, kasat reok. Enggak lah itu guyonan. Iya, Paling apa itu namanya ada gini. Ya kembali lagi kepada saya kan seorang anggota Polri. Yang penting kegiatan saya ini tidak mengganggu dinas itu. Iya. Kegiatan dinas berjalan dengan lancar. Syukur-syukur kegiatan saya ini maksudnya ke dinas saya ini bagus. Maksudnya bagus itu berprestasi. Kan ada tuh Mas, berprestasi dalam hal dinas, berprestasi dalam hal luar dinas. Jadi pimpinan saat ini semakin ke sini itu sering mengasih penghargaan kepada anggota yang berprestasi dikasih reward, yang tidak berprestasi artinya yang melakukan pelanggaran di punishment. Iya. Lebih seperti itu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini saya sering mendapatkan penghargaan dari pimpinan-pimpinan. Alhamdulillah kemarin Metro TV juga Mas sampai gaungnya ke Mabes Polri juga. Sosial medianya Mabes Polri alhamdulillah juga. Enggak jadi ya yang mau ke Mabes Polri iya. ada rencana ke sana. Ada rencana tapi ternyata belum terrealisasi. Kemarin apa itu? Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Bulan ini sebenarnya cuman ya mungkin pimpinan masih sibuk kegiatan lain ini enggak apa-apa lah mungkin. Iya. Nanti ada kesempatan lain. Paling enggak artinya mereka apa itu namanya? Jenjangnya sudah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, lah ini nasional belum. Bahkan kemarin Pak Dijanjo itu Jessica mereka mau ya harapannya mereka seperti itu. Tapi suatu saat saya yakin ya enggak disik kerja sih, tapi karena mereka sering latihan hebat terpantau oleh media dan lain sebagainya, saya yakin suatu saat akan tampil di internasional. Oke. Apa ya? Intinya cukup menarik. Jadi apa nggih? Saya sangat apresiasi dan tidak hanya saya mungkin ya banyak kalangan praktisi reog sendiri yang benar-benar apa ya tiba-tiba shock gitu loh. Oh iya ya kita itu punya apa ya kalangan disabilitas yang mereka itu juga pengen apa namanya punya minat bakat di kesenian reog, kenapa tidak difasilitasi? Dan alhamdulillahnya jenengan punya inisiatif itu dan di samping ini juga apa namanya selaras dengan program yayasan, selaras dengan program Pemda Ponorogo. Betul. Sebagai pembinaan, pelestarian dan pengembangan itu sangat luar biasa. Jadi bisa dilakukan siapa saja yang mana ini benar-benar apa terkait dengan UNESCO tadi bahwa kesenian reog itu ya idealnya bersifat inklusif sehingga bisa dimainkan oleh siapapun. Monggo di enggak apa-apa, dibuka aja Mas Lur. Non endorse soalnya. Jadi harus dilepaskan. Nggih. Kira-kira apa Lur sing iso di mungkin punya apa ya pertanyaan unek-unek gitu. Dari saya sih kurang lebih ya itu
Sebelum nanti Mas Luhur ada Ya, saya apa nanti ya, juga ada himbauan gitu. menyampaikan. Apa? Tetap himbauan sama nanti Mas. Heeh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena ya Apa? itu. Monggo. Iya, Mas. Betul. Iya, iya. Mm-mm. Bener. Iya, pernah. Jenenge koyo misalnya jenengan ya. Jenengan kan sering ngajar ya. Bocah sing taware kok ora iso-iso. Lah itu kan wajar sebagai pelatih kok sing yang kita ajari kok ora iso-iso. Kan merasa apa ya, merasa belum berhasil kan seperti itu. Akan tapi tidak tak luapkan, Mas. Yo tak batin Ya, tol gitu loh. ya. Dan saya tidak diam begitu saja. Mencari solusi. Piye ampere bocah iki iso. Salah satunya metodenya teknis komunikasi gimana, Mas? Ya, ya. Ayo Mas, wis pokoke ngene. Rungokno suaraku tung. Nah, dhek golek dhewe. Tung. Nah, misalnya seperti itu contoh kecilnya. Kok ora temu-temu, ya udah apa-apa diulangi lagi. Sik ora pas iki, sik baleni neh. Kadang-kadang awal-awalnya misalnya ini kendang ya. Ya jeneng ora tau manggung kendang kan keju. Keju tuh Mas, yo sik lek keju leren dulu. Ngono-ngono Mas. Jadi makanya dari awal itu ndak pernah saya itu terus, Mas ndang iso kita besok mau pentas di sini, ndak pernah. Wong dia itu gelem latihan, gelem ya aku hanya sama kayak ceklek hati. Artinya mereka itu yang jelas mentalnya berbeda dengan mohon maaf orang umum itu beda, Mas. Sensitif gitu mungkin? Kalau sensitif bisa jadi. Namun nih kok sebenarnya saya kemarin tuh pernah ya semenjak kerep awor ini pernah apa ya, enek pengasuh bilang itu gini, sebenarnya anak-anak itu tidak perlu dikasihani. Bilang gitu. Tapi perlu dikasih kesempatan aja. Nah, kesempatan itulah yang belum ada. Saya malah berpikir seperti ini. Saya memberikan kesempatan mereka seluas-luasnya, utamanya reok lagi. Oke, silakan berkreasi. Tidak hanya musik aja, Mas, berkembang. Silakan bikin karya, mix misalnya. Ini lagu, karena sing pinter piano juga, mix dengan trompet, enggak apa-apa. Yaitu, maksud saya, kemarin juga ada salah satu anak yang udah lulus itu ngedit lagu, Mas, di Selingkar Sobat. Ya itu, mereka akan mengembangkan dengan sendirinya. Ya. Tidak hanya itu aja. Suatu saat iso jadi pengrajin trompet tuh, bisa jadi. Suatu saat iso, walaupun maaf enggak bisa melihat, tapi iki kan bisa meraba. Oh, iki kok note trompet seperti ini. Atau pokoknya dalam hal kerajinan reok di situ juga, walaupun saya raiso ya, tapi saya arahkan ke situ. Jadi reok itu tidak hanya nari, tidak hanya nabuh, kemudian bisa menjadikan kayak kemarin Mas Haris itu rumahnya Tuban, dia tiba-tiba pulang bawa lontar. Apa? Lontar ya? Alat trompet itu. Nah itu. Kalau ning Agam, oke, yo kaget. Padahal di sana banyak sekali yang ya aku pas ning kono kuwi. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Bisa jadi mereka salah satu ada yang mohon maaf sumber hidupnya juga dari kesenian, bisa jadi. Gitu loh maksud saya. Ya. Bisa jadi di situ. Pekerjaan ya. Nah, betul. Enggak apa-apa maksud saya gitu loh. Kalaupun mereka pasti punya cita-cita sih, apa enggak tahu masing-masing. Nah, tapi melalui kemampuan mereka itu bisa reokan, paling tidak cita-cita mereka itu tetap akan, tapi dari sisi apa itu namanya, kemampuan reok, karena mereka belajar di Ponorogo, makanya bagaimana nanti dia juga bisa ya mencari apa ya ngarannya, penghidupan reok juga bisa nanti suatu saat melalui kegiatan ya, aspek-aspek di kesenian reok kan banyak. Ya, seperti bisa pengrajin, bisa pemain. Ya, seperti itu maksud saya, Mas. Tidak hanya materi yang saya ajarkan tol maksudnya. Mereka juga. Enggak, terus ini. Jadi gini, menarik. Kemarin kan sempat tampil itu hampir semi lah ya, garapan reok itu. Cuman kemarin kan kita sempat ngobrol untuk gimana ini? Kayaknya musiknya dulu yang harus jadi. Oh iya. Jadi tarinya menyesuaikan. Gitu. Nah, yang menarik adalah dari awal garapan dari mulai intro, vokal sampai ending itu hafal tuh yang pengendangnya terutama. Hafal, Mas.
Sehingga penari itu benar meskipun hanya mengikuti yang sebagian kan normal ya yang Iya. menari ya. Nah, yang tunanetra ada beberapa. Cuman memang benar-benar kayaknya memang betul yang jadi dulu. Karena kalau misalkan kayak apa jenenge kayak obyokan gitu ya yang main solah gitu kan Iya. kan nggak lihat Iya. istilahnya apa. Nah, memang musiknya dulu gitu guys sing dijadikan gitu. Iya, secara teknis ya kayak kita nggarap festival pada umumnya itu kadang-kadang musiknya datin ya gitu. Menurut saya lebih mempermudah dalam hal reok-reok versi garapan festival ya. Cuman Hmm. kalau obrolan kan agak sulit. Nah, Nah, ya mungkin kalau makanya obrolan kan kan pengendangnya solah harus ganti ke pengundang normal. yang normal. Untuk yang gong kenong dan lain sebagainya Ya bisa bisa tunanetra. menyesuaikan ya, Karena kan mengikuti pengendangnya kan harus ritmenya. ya harus improvisasi dengan Mm, penarinya. Itu termasuk dadak juga kan ya pada akhirnya meskipun pemainnya normal tapi garapan kendangnya itu ya kebungkus sudah iya, sepaket pokoknya kayak sintel kaset gitu. nggak mau tahu wis kendang kayak gini penarinya ya wis Enggak, tapi menyesuaikan. akhirnya itu hafal itu Apa loh. Mas? Penalian, wih, gila. Luar biasa itu. Nah, jadi Nur, kalau mungkin teman-teman yang belum belum pernah lihat bisa cek di media sosialnya entah Facebook, Instagram juga ya, Mas Luhur itu atau Instagram ya, Facebook. Facebook ya, Mm-mm. TikTok. YouTube, oh TikTok ada juga. Itu ada banyak kontennya Mas Luhur yang terkait prosesnya, beberapa penampilannya. Jadi itu mungkin yang penasaran belum pernah lihat teman-teman tunanetra yang memainkan kesenian reog, nah itu bisa bisa cek di sana. Oke, teman-teman mungkin ada lagi yang apa ya, spill pertanyaan apa apa terkait apa sementara belum? Oke, monggo Mas Luhur kalau mau ada himbauan nanti bisa saya tanggapi juga. Oke Mas jadi apa itu selain saya kan intinya tak lupa dengan pekerjaan asli saya. Ya, sebagai anggota Eh, Polri ya. di sisi lain juga mengembangkan reog. Tadi ada titipan dari pimpinan berkaitan dengan kegiatan saya ini karena hari ini operasi zebra ya kan. Teman-teman dulur-dulur wis rasa melanggar lalu lintas lainnya seperti itu. Ya. Orang wedi karo Pak Polisi. Itu maksudnya jangan takut karena Pak Polisinya, akan tapi takutlah dengan keselamatan. Nah, seperti itu. Untung sik dieling nih Pak Polisi misalnya jangan melanggar. Telepon era dieling nih, misalnya sekulin ora helman dan lain sebagainya. Lalu cucuk ngarep enek Iya. sesuatu kayak diajal di tutul rasane piye. Tiba-tiba kayak yo loro tenan kan ya terus bagaimana kan seperti itu. Intinya jangan melanggar lah lalu lintas utamanya karena operasi zebra. Kemudian yang kedua, ini menjelang pilkada ya Mas Dedi. Ya. Nah, saya juga praktisi reog dan saya juga sebagai apa itu pemelihara keamanan selaku petugas kepolisian. Artinya saya pesan kepada teman-teman seniman jangan sampai event pilkada ini menjadikan apa ya renggangnya hubungan persaudaraan terseniman. Artinya bolehlah, memang harus Mas diatur dalam undang-undang kita punya hak pilih. Maksudnya masyarakat umum kalau saya tidak nyoblos, saya netral. Itu memang harus nyoblos, tidak boleh golput. Nah, kan tapi bagaimana kita pinter-pinternya cara menyikapi, tidak usah terlalu apa ya istilahnya apa ya fanatik atau gimana. Intinya kita pinter-pinter melihat situasi, bagaimana seniman reog khususnya gitu, tetap rukun, tetap bisa berkesenian lah Mas, walaupun siapapun yang jadi pimpinan kita nanti itulah yang terbaik dari Gusti Allah dan saya yakin mereka juga semua punya apa itu namanya punya gagasan berkaitan dengan pengembangan reog dan utamanya pelaku-pelaku reog. Jadi tidak usah lah bengkerengan bahasanya gitu. Kita sikapi dengan santai aja. Beda pilihan bukan berarti terus jadi gontok-gontokan. Oh iya, bisa. Tentu yang kedua berkaitan dengan pilkada. Kemudian yang terakhir harapan saya nggih. Maksud saya ini pesan secara ini sih, secara umum. Artinya kita ini apa ya, mumpung masih
hidup. Hmm. Pak Kapolres Berat itu sering ketika sambutan itu gini Mas, matur ya. Gimana? Intinya sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang Apa lain. ki? Betul. Linas apa ki? Khairunas. Apa ya? Ya kuwi lho pokoke sampean sing wong setain apal gitu. Tapi kan intinya kan Setain. sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain kan artinya roh tapi bahasane orang. Ya. Ini seperti itu. Jadi berawal dari situ, Kesat langsung tembus. pokoknya kalau kita punya prinsip seperti itu, insya Iya. Allah lah semua kegiatan kita, asalkan kita itu dilandasi dengan rasa apa ya ikhlas, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Terus toh, cara bahasanya ini gak ngeresu loh. Artinya, Ya. apalagi mikir duniawi. Aku lek pemun arep melakukan iki oleh apa? Jangan mikir seperti itu. Yang penting kita melakukan demi ya keluarga juga, orang lain, masyarakat umumnya Masyarakat. membutuhkan utamanya ya. Ya. Silakan dilaksanakan kalau sesuai kemampuan masing-masing lah. Ya. Saya polisi ya piye berdinasti yang Mengabdi bagus, kepada mengabdi masyarakat. sesuai dengan aturan dan perintah-pimpinan. Kemudian saya juga seniman reog. Bagaimana dengan berkegiatan reog ini bisa bermanfaat, kemudian bisa membawa nama baik dan menambah pasituran dan lain sebagainya. Itu maksud saya. Ya. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang Bisa bermanfaat bermanfaat untuk untuk- orang lain. Oke Mas Erwin. Wah, roku yo nas-nas kemarin lho, aku ora hafal. Jadi pesan dari Pak Kapolres seperti itu. Ya. Saya sangat mengapresiasi dengan pimpinan saya Pak Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Pastio ini. Sebenarnya Kapolres sebelumnya juga apresiasi masyarakat, tapi ini juga sangat apa ya, sangat peduli sekali dengan Ya. utamanya kegiatan saya dengan kesenian ini. Saya berharap juga beliau nanti suatu saat akan apa ya, sukses menjadi seorang Amin. pimpinan Polri ya. Jadi Amin. Kapolri saya doakan nanti. Amin. Mungkin itu Mas Didi. Nggih, sebelum Harapan ya dan penutup mungkin. Nggih, sebelum ini. Jadi saya juga ingin menggarisbawahi jadi buat dulur-dulur semuanya di kalangan praktisi reog lah ya, entah itu komunitas atau mungkin organisasi. Hemat saya memang seperti yang disampaikan Mas Luhur tadi, mungkin untuk bisa apa ya, tidak terlalu fanatik atau mungkin keberpihakan ya secara organisasi. Kalau mungkin secara pribadi karena itu memang hak pilih Oh, ya, iya, sudah harus, diatur Mas. undang-undang. Cuman secara organisasi mungkin secara keseniannya ya sudah biar netral saja. Sehingga mau main di kelompok apa mungkin di apa kubu sana monggo, kubu sana sebagai ibaratnya kayak nun sewu kasarannya badut lah, mau di tangga sana monggo tangga sana. Jadi tidak harus membatasi sehingga itu akan memperuncing apa nggih? Memperuncing Suasana. Iya, yang saya kira menjadi tidak kondusif dan ini tidak bagus. Tidak bagus. Saya kira itu politik ya sudahlah. Iya. Ya, politik itu urusan masing-masing untuk bisa memilih monggo mawon. Nggih, matur sembah nuwun Mas Luhur atas kehadirannya. Sama-sama Mas Didi. Terima kasih sekali kita di program Ngopi Sore Langan Kusuma Official bisa apa nggih didatangi oleh Mas Luhur dan kita banyak berbagi, kita banyak sharing khususnya tadi yang Mas Luhur spill tentang apa namanya aktivitas beliau atau kegiatan beliau dalam nguri-nguri kesenian reog Ponorogo. Nah, ini selaras dengan program pemerintah daerah juga Yayasan Reog di mana di kesenian reog itu butuh yang namanya pembinaan, pelestarian sekaligus pengembangan. Nah, ini memang berlaku untuk siapa saja karena memang kesenian reog itu bersifat inklusif. Okay. Ada juga reog perempuan kan, ada reog disabilitas. Oke, matur sembah nuwun sekali lagi dan bolo-bolo sobat ngopi sore. Mungkin kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita nanti bisa lanjut lagi di kesempatan berikutnya untuk podcast ngopi sore. Selamat sore dan selamat menikmati aktivitas semuanya. Monggo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Didi. Sip.